dengan kita di sini di tempatnya masing-masing. Kami mengucap syukur dan saat ini kita akan berbincang-bincang tentang kondisi pendidikan, ya, kontrol tentang pada saat new era ini. Nanti ada beberapa pemateri yang sudah siap, yaitu Bung Daniel Rohi, seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian ada Dr. Eko, seorang praktisi dalam bidang kesehatan, dan juga seorang ibu yang akan men-sharingkan tentang bagaimana bersekolah dan hubungannya dengan kesehatan dan juga sebagai orang tua. Nah, nanti juga setelah itu kita akan mendengarkan dari Mas Santo Formen sebagai Ketua JKLWK Jawa Timur, seorang pengamat juga dalam bidang pendidikan. Nanti setelah itu sebagai gongnya Bang Aris Merdeka Sirait yang akan bercerita banyak tentang juga hubungannya dengan pemenuhan hak anak dan juga dalam hal bidang pendidikan ini. Nah, terima kasih untuk kesediaan teman-teman yang sudah berkumpul bersama-sama di saat ini, ya. Kita akan memulai dan pemaparan kita dan akan dimulai dengan Bung Daniel Rohi yang akan memaparkan materinya yang pertama. Monggo Bung Daniel. Oke, selamat pagi para peserta, Mas Budi selaku moderator, Bang Aris selaku narasumber, dan juga Mas Santo dan juga Dr. Eko. Salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Untuk kesempatan yang baik kalau kita masih diberi waktu untuk berdiskusi terkait dengan konstelasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya diminta untuk memberikan sedikit materi terkait dengan topik. Saya tidak menggunakan kata kontroversi, tapi saya mengatakan bahwa pengaktifan kembali sekolah di masa pandemi COVID, apakah itu satu keputusan yang tepat atau tidak, itu harus menjadi bahan diskusi kita serius. Karena pada hakikatnya sekolah itu beda dengan perusahaan, beda dengan tempat bekerja. Ada hal-hal spesifik yang perlu kita perhitungkan dengan cermat ketika kita mau mengaktifkan kembali proses belajar mengajar berbasis sekolah di masa pandemi seperti ini. Jadi kalau kita lihat bahwa COVID-19 ini sudah memberikan batasan yang jelas kepada kita semua untuk memperlakukan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, menjaga jarak, dan juga memperhatikan kesehatan pribadi. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tawar dan harus kita terima untuk menjadi bagian daripada habitus baru atau kebiasaan baru kita di era-era ke depan. Jadi untuk secara spesifik di dunia pendidikan memberikan dampak penutupan pengoperasian sabar ya, ini ada sabar ya, ini saya salah Oke, jadi sebelum saya mulai tentang COVID, ini kalau kita mau aktifkan kembali lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan banyak aspek. Nah, sebelum masuk ke hal-hal teknis, karena ini sangat teknis, saya coba sedikit menyinggung tentang belajar ya. Karena saya juga pengurus Dewan Pendidikan, saya pikir dari aspek kebijakan tidak terlalu banyak yang istimewa dalam proses ini. Tapi satu hal yang saya kemukakan tadi, bahwa dengan COVID ini banyak hal yang berubah. Cara berpikir, cara bertindak, cara mendekati sesuatu berubah. Termasuk juga cara belajar. Jadi kalau kita lihat, dari dulu ya, orang selalu belajar itu hanya untuk mencapai 4 aspek.
Yang pertama belajar untuk mengetahui, learning to know. Nanti ada pengembangan-pengembangan, saya kira saya tidak perlu menjelaskan terlalu rinci. Kalau dia sudah belajar untuk mengetahui adalah mengolah informasi. Yang kedua learning to be, untuk memahami dirinya sendiri. Dan juga learning to do, belajar untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat di dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat apa yang diperoleh itu. Dan yang terakhir yang penting adalah learning to live together in peace and harmony. Ini satu hal yang menjadi penekanan dunia pendidikan ketika keberagaman masyarakat itu menjadi sesuatu yang tidak dihindari. Maka sejak dini sudah harus para siswa sekolah itu harus menjadi tempat belajar, tempat membangun keberagaman, tempat membangun saling pengertian, saling berkolaborasi antara berbagai macam kelompok yang ada di masyarakat. Jadi sekolah itu harus sebagai ibu asuh. Bahwa dia adalah cerminan daripada realitas masyarakat yang sesungguhnya. Jadi ketika kita bereksperimen di sekolah, itu harus cara berpikir kita bahwa apa yang terjadi di sekolah itu adalah cerminan apa yang akan terjadi di masyarakat. Sehingga keberagaman yang ada dalam masyarakat itu, kalau boleh, sedapat mungkin terwujud di sekolah. Jadi ketika para peserta didik kita keluar dari halaman sekolah, mereka tidak kaget. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai macam keberagaman yang ada. Mungkin di era COVID ini, yang hilang mungkin di situ, learning to live together. Karena sudah jarang bertemu, sehingga interaksi antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan lingkungan menjadi sangat terbatas. Dan itu tidak bisa tergantikan dengan pendidikan jarak jauh. Nah, ini menjadi catatan kita. Oke, kalau kita lihat pendidikan secara umum masih seperti skema ini, kita belajar untuk kita mengajar, kita mendidik, mengajar untuk transfer of knowledge, mendidik untuk transfer of value. Nah, mungkin ketika guru mengajar itu, mengajar transfer of knowledge ini gampang. Lewat media apapun bisa. Bahkan guru hanya berinstruksi, siswa cari sendiri, karena hari ini sumber belajar itu sangat terbuka luas, sehingga proses transfer of knowledge ini tidak jadi soal. Hanya mungkin transfer of value itu jadi persoalan, karena transfer of value itu butuh interaksi, butuh sentuhan. Nah, ini yang perlu kita cermati, dan itu yang perlu perlu digantikan ya. Jadi kalau mengajar itu membentuk paradigma, kalau mendidik itu internalisasi nilai-nilai. Dan ujung dari pendidikan itu dua, membentuk sikap dan perilaku. Nah, sikap dan perilaku apa? Sikap dan perilaku yang dikehendaki oleh para desainer pendidikan sesuai dengan apa yang menjadi idealisme pendidikan di negara kita. Nah, kalau kita lihat selama ini pendidikan sekolah itu sangat mendominasi. Bapak Ibu lihat ya. Jadi kalau kita bilang school system itu mendominasi. Kalau kita lihat hari ini sekolah-sekolah itu paradigma pengelolaan sekolah, pendidikan itu mirip seperti pabrik. Ada input, ada proses, ada output. Jadi peserta didik itu yang datang sebagai input, masuk dalam satu sistem diproses. Dalam sistem itu ada standar-standar pendidikan, ada 8 standar yang harus dilalui, dan semua itu terukur dengan baik, dan akhirnya menghasilkan alumni atau lulusan yang siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, tantangan kita hari ini adalah bagaimana menghasilkan peserta didik atau alumni yang diadaptasi, mampu beradaptasi dengan era baru, yaitu era industri 4.0. Walaupun era ini masih jauh, tapi perlahan-lahan kita sudah harus belajar untuk mengarah ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, inilah sistem persekolahan yang sudah mendominasi kehidupan manusia selama beratus tahun. Dan ini terus-menerus di-upgrade, diperbaiki. Dan masyarakat, kita sebagai masyarakat sudah percaya sepenuhnya ke sekolah. Seolah-olah kalau tanpa sekolah, orang tidak bisa buat apa. Dan sekolah itu semacam kotak ajaib untuk mempersiapkan generasi yang bisa eksis dalam masyarakat. Nah, dalam sekolah itu ada leadership, ada manajemen, ada resources, dan juga ada academic community, ada penjaminan mutu. Dan semua proses ini, saya kebetulan asesor, saya tahu betul bagaimana setiap step itu ada standarnya, ada satuan-satuan baku tertentu yang harus dipenuhi. Dan inilah yang selama ini diagungkan oleh masyarakat. Dan ketika ini
pandemi COVID ini ternyata hilang dalam sekejap. Kita mulai bingung. Seolah-olah pendidikan itu hanya sekolah. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita diskusikan dengan serius. Sehingga ketika kita mau mengaktifkan kembali sekolah, ya kita terperangkap dengan menganggap bahwa sekolah itu satu-satunya institusi yang paling bagus yang bisa memproses orang untuk menjadi manusia yang bisa mandiri dan bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana dia akan bereksistensi. Nah, ini sekarang proses ini harus terhenti. Dan dominasi sekolah ini perlahan-lahan harus dikurangi dengan terpaksa dalam tanda kutip. Jadi perubahan itu bisa didrive oleh dua hal. Karena tragedi atau kesadaran. Kalau saya lihat kondisi ini ya karena tragedi. Tragedi memaksa kita untuk menghentikan sejenak sistem persekolahan kita. Walaupun tidak total ya. Tapi arah ke sana itu akan ada. Nah, kalau kita lihat ini kembali lagi. Ini saya hanya membawa idealisme kita. Nah, ini kalau tadi saya bisa sistem sekolah, ini sistem deschooling. Jadi sistem non-sekolah. Ya. Dia tidak, Ivan Illich ini selalu memikir pendidikan. Saya kira dulu mungkin orang kurang memperhatikan. Tapi apa yang terjadi hari ini membuat kita berpikir kembali. Ternyata masyarakat dan rumah tangga atau keluarga itu menjadi tempat alma mater, ibu asuh bagi proses pendidikan. Kalau sekolah, kampus dulu ibu asuh, sekarang ibu asuh itu bergeser ke keluarga dan juga masyarakat. Mungkin masyarakat masih terlalu luas, tapi yang pasti keluarga. Hanya persoalannya adalah apakah keluarga siap nggak untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Nanti, apakah anak-anak lebih nyaman belajar di tengah keluarga atau justru belajar di sekolah? Nah, karena saya dapati juga beberapa kesempatan diskusi dengan mahasiswa, mereka ada juga yang tidak suka dengan orang tuanya. Bahkan ada seorang mahasiswa yang mengatakan dia tidak suka kalau ayah dan ibunya di rumah. Dia lebih suka kalau ayah dan ibunya tidak ada di rumah. Nah, ini juga satu persoalan yang harus, apakah keluarga menjadi tempat yang ideal nggak untuk tempat proses pelajaran? Nah, jadi ke depan ini dua. Jadi antara sistem sekolah dan sistem deschooling ini harus dikombinasikan. Apakah kita pakai sistem sekolah atau pakai sistem deschooling society ini. Nah, tapi yang pasti bahwa apapun proses pendidikan tersebut harus bisa menyiapkan siswa untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi tantangan ke depan. Tantangan ke depan itu dengan berbagai macam skill yang harus diikuti. Bahwa ke depan itu tetap ada 4 skill yang penting. Yang pertama keterampilan sosial, berinteraksi dengan berbagai ragam budaya. Ini masih satu konteks. Kita belajar literasi baru, big data, teknologi coding, humanities, cyber security, dan lain-lain. Dan yang paling penting, ke depan itu semua orang harus punya konsep untuk tetap belajar sepanjang hayat. Belajar tidak hanya berhenti ketika di sekolah, tapi di tengah masyarakat pun dia terus belajar. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap teknologi informasi menjadi satu yang sangat penting. Ya, kita bersyukur ya Indonesia hari ini di tengah pandemi COVID seperti ini, internet, teknologi informasi lagi booming, sehingga masih memungkinkan orang beraktivitas. Coba kita bayangkan pandemi zaman dulu, ketika itu terjadi ya semua akan stop, aktivitas terhenti dan tidak ada proses belajar mengajar yang bisa dilakukan. Nah, jadi itu sekedar ini. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang teknis. Apakah kita kembali ke school system? Nah, suka atau tidak suka, pemerintah akan mendorong kembali supaya sekolah diaktifkan. Nah, ini data yang saya ambil dari pemerintah yang ada di Metro TV, yaitu tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran. Ya, ini tahun pelajaran itu bukan berarti kegiatan belajar tatap muka ya. Memang setiap pendidikan itu kan ada kurikulum. Setiap kurikulum itu selalu dibatasi oleh waktu. Dalam sekian waktu kurikulum itu harus tuntas dan dia harus ada starting dan juga ada akhir. Oke, pemerintah menetapkan 13 Juli adalah tahun pelajaran baru. Yes, oke, ini tidak soal bagi kita. Tetapi apakah pelajaran baru identik dengan tatap muka, itu masih menjadi bahan diskusi kita. Dan ternyata kita bersyukur, pemerintah juga merasa bahwa itu bukan. Jadi pelajaran tahun ajaran baru itu tidak identik dengan dibukanya sekolah.
Nah, sekolah bisa dibuka itu dengan dua kemungkinan. Kalau pada zona hijau itu sekolah dibuka, pada zona kuning dan merah itu sekolah akan tidak dibuka. Jadi pembelajaran jarak jauh masih menjadi andalan. Nah, ini menarik juga data yang disampaikan oleh teman-temannya Bang Aris dari KPAI, bahwa 80% sekolah tidak siap dengan protokol kesehatan. Saya pikir saya setuju dengan data ini, karena selama ini kan sekolah-sekolah tidak pernah mempersiapkan untuk menghadapi situasi yang darurat seperti ini. Kesempatan saya untuk berkeliling sekolah di Jawa Timur juga menemukan bahwa banyak sekolah walaupun mereka mendapatkan akreditasi yang baik, tetapi fasilitas kesehatan itu tidak menjadi standar akreditasi. Tidak masuk dalam standar. Jadi ya standar akreditasi hanya ruang kelasnya, ukuran berapa, satu kelas diisi berapa orang, jarak duduknya harus bagaimana, komputer berapa unit, tetapi tidak pernah bahwa dalam satu kelas itu harus ada tempat cuci tangan, ada pengaturan jarak duduk yang antisipasi terhadap COVID itu belum ada. Jadi saya setuju bahwa 80% sekolah tidak siap. Kalau sekolah tidak siap, ya kita jangan dipaksakan untuk siap. Kalau seperti itu kita perlu dorong supaya ketika siap betul, ya baru bisa dijalankan. Jadi ini hanya 80% yang sekolah siap, ya, untuk memastikan fasilitas kesehatan memadai, ada membentuk budaya baru, ada pengaturan di sana cara duduk dan juga cara berinteraksi, dan memastikan semua fasilitas dasar itu terpenuhi. Ini menurut Departemen Pendidikan Nasional. Nah, dalam konteks Jawa Timur sendiri, dari Kepala Dinas Jawa Timur dijelaskan bahwa rencana sekolah dimulai 13 Juli. Saya pikir dimulainya sekolah ini adalah schedule nasional, jadi saya kira sama saja. Nah, untuk itu di Jawa Timur juga masih untuk pendidikan masih lihat perkembangan. Kalau sampai akhir Juni ini penyebaran COVID-nya masih terus memuncak, maka kalau tidak terjadi penurunan signifikan, maka kegiatan belajar mengajar dilakukan bertahap. Nah, jadi bisa saja kalau kalau sampai belum tren itu tidak ada penurunan, Pak Jokowi kemarin menyampaikan perlu 2 minggu memberi target ke Surabaya untuk menekan, tapi apakah itu kita optimis atau tidak? Jadi kalau sampai ini sudah akhir Juni, nah, kalau sampai tidak ada penurunan ya berarti kegiatan belajar mengajar akan tetap seperti jarak jauh seperti saat ini. Sambil itu perlu dilakukan persiapan protokol kesehatan sehingga ketika segala sesuatu siap maka bisa dilakukan. Nah, ini kalau untuk kembali ke sekolah, Dinas Pendidikan sudah punya panduan protokol kesehatan di new normal. Nanti mungkin Dr. Eko bisa mengelaborasi lebih dalam. Apakah protokol ini mulai dari memeriksa orang-orang tingkat kesehatan sehingga mereka siap untuk berinteraksi di sekolah, dan juga berbagai macam fasilitas. Nah, itu sudah ada, tapi apakah pemberlakuan ini juga tergantung daripada kondisi pandemik ini turun atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya kira tetap kondisi seperti ini, saya sendiri selalu tetap mendorong supaya kita tetap fokus untuk belajar dari rumah. Walaupun ada tren penurunan, tetapi saya sendiri sedikit pesimis melihat kondisi fasilitas yang ada di sekolah dan budaya-budaya yang ada di sekolah. Karena di Jawa Timur ini sendiri, untuk SMA dan SMK, jumlah siswanya ada sekitar 382.000. Itu SMA dan SMK. Belum mulai dari TK sampai, dari PAUD sampai ke SMP. Dan jumlah ini sangat besar. Kalau sampai kita lengah sedikit, salah di dalam memperhitungkan situasi yang akan mendorong kita memulai, maka bisa berakibat fatal. Oleh sebab itu saya sangat sepakat, kalau usulan saya, rekomendasi saya, kalau boleh untuk sementara sekolah-sekolah tidak perlu diaktifkan dulu, melihat situasi sampai normal betul. Beda sekolah dengan waktunya 2 menit lagi. Oke. Saya kira itu sebagai penutup dampak kesehatan ya.
pandemi terhadap dunia pendidikan, proses pembelajaran terhambat karena berpusat di rumah dengan persiapan yang sangat minim. Pengaktifan kembali lembaga pendidikan perlu kehati-hatian, memperhitungkan kesiapan fasilitas, kondisi sekolah, kedisiplinan guru, dan juga jangan lupa partisipasi orang tua. Suara orang tua juga perlu didengar. Ketika mereka merasa aman, mereka akan mengirim anaknya kembali ke sekolah. Kalau orang tua merasa tidak aman, ya kita jangan paksa. Saya kira keputusan akhir itu ada di orang tua. Mungkin orang tua boleh dikasih pilihan untuk membiarkan anaknya untuk mengikuti pendidikan di sekolah atau biarkan saja di rumah. Kalau di rumah ya konsekuensinya orang tua harus melengkapi fasilitas pembelajaran yang memadai supaya proses belajar itu bisa dicapai dalam kondisi yang paling minimal. Oke, pengabdian sekolah secara terbatas membuat proses pendidikan menjadi kurang maksimal. Kalaupun terbatas menurut saya, itu ada tidak adil. Ada yang dapat separuh, ada yang dapat tutup. Saya kira pendidikan itu harus adil ya. Kalau masuk semua, tidak masuk ya tidak masuk semua. Tidak perlu kita mengistimewakan satu ini harus masuk dan yang lain tidak masuk. Menurut saya pengabdian sekolah harus dilakukan secara serentak setelah situasi dianggap kondusif. Pemberian pembelajaran jauh menjadi pilihan terbaik dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terus mendorong agar pemerintah jangan terburu-buru untuk menerapkan atau mengaktifkan kembali sekolah. Kalaupun aktif, harus ada jaminan keamanan, kesehatan supaya anak-anak itu bisa tenang belajar, orang tua pun juga tenang untuk mengirim anaknya kembali ke sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Bung Daniel untuk paparannya dan sungguh menarik ini. Sebenarnya masa ini adalah ketika anak-anak kembali belajar di rumah, saya itu adalah mengingatkan saya kembali karena pada waktu anak saya kembali ke rumah itu adalah hal yang sudah biasa dia lakukan. Anak saya baru masuk sekolah pada waktu SMP dan pada waktu kelas 9 dia harus belajar di rumah dan dia tidak mengalami banyak kesulitan, tetapi teman-temannya semuanya mengeluh karena tidak biasa belajar mandiri, tidak biasa belajar dengan jarak jauh. Nah, ini memang kembali ke rumah itu memang sangat menuntut peran orang tua untuk mendampingi anak-anaknya, juga mengawasi anak-anaknya. Sebab tidak semua anak-anak punya kebiasaan, punya habit dalam belajar mandiri. Tadi terima kasih sudah banyak diuraikan bagaimana termasuk juga tentang tanggung jawab keluarga. Terima kasih. Nah, pertanyaan nanti bisa di chat atau nanti setelah pemaparan pemaparan dari keempat pembicara nanti bisa juga nanti dengan mengacungkan tangan, tapi nanti pada waktu sesi tanya jawab. Nah, kemudian berikutnya untuk sesi kedua akan disampaikan oleh Dr. Eko. Monggo Dr. Eko untuk memulai pemaparannya. Silakan Dr. Eko, suaranya tidak terdengar.
Dr. Eko, suaranya belum terdengar. Dr. Eko? Mungkin apa nih, kasih Santo dulu. Oke. Karena ada kesulitan Ambil komunikasi. Sambungan, mungkin Bung Santo yang akan menyampaikan lebih dahulu. Monggo Mas Santo. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam kenal. Saya Santo Formen. Panggilannya Santo aja. Saya adalah koordinator jaringan kerja Lembaga Pelayanan Kristen Regional Jawa Timur. Kami bagian dari Mas Santo suaranya belum terdengar. Cukup jelas kok suaranya. Jelas ya? Ya, cukup jelas. Ya, saya representasi dari JKLPK Region Jawa Timur. JKLPK atau Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia adalah semacam wadah atau asosiasi bagi lembaga-lembaga pelayanan Kristen yang bergerak di lintas sektoral, mulai dari pelayanan anak, KSA, panti, sampai penelitian dan kajian. Kebetulan di ruang chat saya lihat ada Direktur JKLPK, ada Bung Amin Jahan di Jakarta, kemudian ada Bang Benyamin Lumi di Jakarta, salam hormat Bang. Kemudian ada juga Ketua Pokja Bang Sodi Saragi di rumahnya di Sidoarjo. Oke, saya akan memakai bantuan slide untuk memulai presentasi ini. Oke, kelihatan ya? Ya, kita langsung saja. Jadi saya akan lebih menyoroti kepada aspek sosiologis masyarakatnya terhadap pandemi COVID-19 ini. Yang pertama saya akan berikan definisi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa coronavirus adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Kita dulu pernah mendengar ada namanya MERS. MERS ini dari Arab Saudi tahun 2012 kalau tidak salah. Kemudian ada juga sindrom pernapasan akut atau SARS. SARS ini tahun 2002 munculnya juga dari Tiongkok. COVID menurut WHO penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan. Jadi pertama kali dia muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok bulan Desember 2019. Poin berikutnya adalah beberapa negara mengklaim bahwa virus ini sudah hadir sebelum akhir Desember. Italia berdasarkan penelitian di airnya bilang bahwa pertengahan Desember mereka sudah menemukan coronavirus di Italia. Kemudian Prancis pada pertengahan November bahkan sudah menemukan bukti terkait keberadaan coronavirus di negaranya. Ada banyak pertanyaan terkait independensi WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia, mungkin ini salah satu argumentasinya. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, baru pada 2 Maret ada kasus yang terkonfirmasi positif. Ada 2 warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan, dia tertular oleh warga negara Jepang. Pada 9 April, pandemi ini sudah menyebar ke 34 provinsi di seluruh Indonesia, dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan yang kasus positifnya paling banyak. Kemarin Jawa Timur sudah melampaui Jakarta dari sisi jumlah positifnya. Kemudian pada akhir Maret 2020, pemerintah mengumumkan rencana tanggap bencana ini, yaitu dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini salah satu strategi yang mungkin dilihat sebagai jalan tengah antara lockdown atau tidak lockdown. Jadi masyarakat yang berada dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya vital, menyangkut hajat hidup orang banyak, itu masih bisa beraktivitas.
Kemudian sampai tanggal 25 Juni kemarin, Indonesia melaporkan 50.187 kasus positif. Tapi dengan angka kematian terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian sampai saat ini, Indonesia belum menunjukkan tren penurunan angka infeksi berdasarkan data yang diumumkan oleh Gugus atau Gugus Tugas Nasional. Ini juga menjadi keprihatinan bagi kita semua. Kemudian awal Juni pemerintah mewacanakan dan mulai melaksanakan fase new normal. Ada beberapa istilah yang disosialisasikan. Ada new normal, ada AKB, adaptasi kebiasaan baru. Teman-teman dari Kemenko, Kemsos lebih sering menggunakan kata rehabilitasi. Setidaknya 3 terminologi ini sama aja. Dan bertahap membuka 9 sektor. Halo. Kita lihat di situ tidak ada sektor pendidikan yang disebutkan. Jadi sektor pendidikan akan dibuka setelah 9 sektor itu dibuka. Kemudian bagaimana masyarakat melihat fenomena bencana ini? Sebelum terkonfirmasi pada awal bulan Maret, kita lihat masyarakat masih melakukan kegiatan seperti biasa. Tidak ada perubahan kegiatan. Baru setelah Maret, setelah pemberlakuan PSBB, masyarakat menjadi sedikit merubah perilakunya. Tapi ingat, perilaku masyarakat ini berbeda-beda. Ada respon masyarakat yang sangat patuh, sampai ada ekstrim yang tidak mematuhi sama sekali. Kita lihat bahwa ada faktor latar belakang sosial budaya, tingkat literasi, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan preferensi politik yang mempengaruhi perbedaan respon dan persepsi masyarakat terhadap pandemi COVID-19 ini. Ini menarik sekali. Kemudian tantangan pelaksanaan new normal atau AKB tadi adalah yang pertama adalah diseminasi kepada publik informasi yang akurat dan terpercaya. Sekarang sudah ada gugus tugas nasional yang melaksanakan siaran langsung 3 kali dalam sehari, dan setiap sore kita lihat ada pengumuman terhadap angka-angka pertambahan. Birokrasinya saya lihat juga sangat efektif. Kemudian tapi ada banyak informasi yang saling silang dalam konteks birokrasi. Ini terkait nanti dengan praktik dan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah berlimpahnya informasi yang beredar di masyarakat. Ini yang juga menjadi permasalahan kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang punya media sosial, Twitter, Facebook, ataupun di grup WA keluarga, ada banyak sekali versi-versi terkait bagaimana respon masyarakat terhadap COVID. Ada yang bilang ini teori konspirasi, ada yang bilang ini masalah keimanan, ada yang bilang ini masalah ras. Jadi ini adalah informasi yang beredar, yang melimpah, dan mungkin kita semua tidak punya kemampuan untuk memfilter semua informasi itu. Poin berikutnya adalah, tantangan berikutnya adalah compliance rate. Saya sebut di situ adalah tingkat kepatuhan masyarakat. Kemarin menarik ketika Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, dalam presentasinya kepada Presiden Joko Widodo mengungkapkan terhadap bahwa masyarakat Surabaya itu dalam tanda petik bersikap dablek terhadap peraturan PSBB. Ini mungkin bukan hanya wacana atau fenomena di Surabaya, tapi juga ini fenomena di seluruh Indonesia mungkin. Jadi rata-rata memang compliance rate tingkat kepatuhan masyarakat kita terhadap peraturan itu memang rendah. Ada banyak mungkin berikutnya yang terkait gap antara peraturan dengan praktiknya. Ini masalah klasik birokrasi. Sosiologi punya istilah menarik yaitu decoupling. Decoupling artinya bahasa Indonesia nggak nyambung ya. Jadi antara peraturan dan kebijakan formal dengan praktiknya di lapangan itu kadang-kala tidak nyambung. Ini yang membuat kadang-kadang peraturan kemudian kebijakan yang diterapkan kadang-kadang nyampe ketika di bawah itu nggak bisa dengan bagus ditangkap. Kemudian berikutnya adalah stigmatisasi atau labelisasi. Ini persoalan yang juga menjadi semacam identifikasi sosial, penyakit sosial di kita. Ada banyak labelisasi terhadap penyakit ini, terhadap para penyintasnya, terhadap para tenaga kesehatan yang menangani ini, terhadap para keluarga penyintas COVID-19, bahkan terhadap pemberlakuan terhadap jenazah. Kita dengar berita ada beberapa keluarga yang entah dengan alasan apa, itu kemudian melanggar protokol-protokol penguburan atau pemakaman jenazah. Ini jadi tantangan kita bersama.
Kemudian secara spesifik kami identifikasikan apa sih tantangan di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah ketimpangan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan. Ini sangat jelas sekali terlihat antara Jawa dan luar Jawa, antara daerah urban dengan daerah pedesaan. Ini sangat terasa sekali. Jadi ini adalah tantangan besar ketika nanti harus menerapkan protokol kesehatan. Berikutnya adalah penerapan protokol di lingkungan pendidikan. Bukan hanya di dalam sekolah, tapi juga termasuk di luar sekolah. Ada warung, kantin yang ada di sekolah, di sekitar sekolah, kemudian ada area parkir. Kita ingat ada beberapa sekolah yang menerapkan kebijakan tidak boleh bawa kendaraan, kemudian para siswanya parkir di luar sekolah, kemudian angkutan umum. Jadi ada banyak sekali yang harus dipikirkan, selain hanya menerapkan protokol ini dalam sekolah. Kemudian pemulihan mental dan psikis serta keadaan fisik pasca fase belajar dari rumah. Ini yang menjadi tiga ini yang menjadi pertanyaan besar. Terutama dalam konteks Jawa Timur kita lihat data BPS tahun 2018 ada sekitar 28.000 sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah di Jawa Timur. Ada 19.000 yang negeri, ada 8.000 yang swasta. Belum lagi kalau kita bicara terkait masalah institusi pendidikan non formal, informal ataupun misalnya pondok pesantren. Ada sekitar 4.000 lebih pondok pesantren Jawa Timur. Bagaimana kita nanti akan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren? Ini menjadi tantangan kita bersama. Dan mungkin ke depannya kita harus memberikan sebagai masyarakat sipil, kita harus memberikan semacam rekomendasi dari teman-teman yang partisipan yang berada di forum ini, yang dari sekolah mungkin juga bisa memberikan feedback-nya nanti terkait apa sih tantangan pelaksanaannya nanti di lingkungan pendidikannya masing-masing. Demikian Mas Budi, nanti akan kita perdalam lewat sesi interaksi atau tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini untuk pemaparan dari Mas Santo, dan setelah ini karena ini Dr. Eko masih kesulitan untuk sambungannya, kita akan langsung ke Bang Aris Merdeka. Monggo Bang Aris untuk waktu dan kesempatannya, untuk silakan untuk menyampaikan pemaparannya. Monggo Bang Aris. Halo, Bang Aris Merdeka. Suaranya belum keluar, Bang Aris. Dr. Eko sudah siap tuh. Oke. Dr. Eko. Dr. Eko sudah siap.
suaranya di unmute, Dr. Eko. Oke, suara saya sudah terdengar? Sudah, oke, monggo. Jadi Dr. Eko dulu ya, Bang Aris. Oke, monggo Dr. Eko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Lanjut dari Bang Daniel dan Bang Santo tadi, saya kebetulan adalah seorang praktisi kesehatan dan juga ibu dari 3 orang anak. Ya, terlihatkah? Ya, oke. Oke. Oke, terlihat. Ya, sekolah sekarang amankah? Tahun ajaran baru sudah ditetapkan tanggal 13 Juli nanti, tetapi metodenya mau seperti apa itu yang harus kita perhatikan di daerah masing-masing. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Daniel, tentunya ada beberapa protokol yang perlu dipenuhi oleh pihak sekolah, oleh anak didik, oleh keluarga, oleh masyarakat, dan juga oleh pemerintah. Jadi tidak semuanya bertumpu pada satu bagian saja, semuanya harus ambil bagian. Ini yang terjadi di luar negeri, di Prancis dan di Finlandia, pada saat kasus sudah dinyatakan turun dan akhirnya diambil keputusan untuk sekolah kembali dibuka, ternyata banyak paparan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, ini juga sempat jadi trending topik beberapa saat yang lalu dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang memaparkan mengenai jumlah kasus anak-anak dengan PDP, jumlah kematian PDP, jumlah kasus COVID pada anak, dan juga kematian pada kasus positif, di mana ini saat ini masih tertinggi di Asia. Nah, melihat dari data-data tersebut, terus terang, saya sebagai orang tua merasa belum ada jaminan keamanan untuk melepas anak-anak saya kembali ke sekolah. Ya, sisi positifnya bagi anak-anak sih, mereka pasti gembira ya ketemu sama teman-temannya. Mungkin sudah bete ketemu bapak, ibunya yang nggak bisa ngikutin tren sekarang, nggak bisa komunikasi dengan enak dengan teman-temannya seperti itu. Tapi kita juga harus memperhatikan sisi negatifnya, yaitu masalah kesehatan anak-anak. Dan bila sekolah itu menjadi sebuah tempat yang resikonya cukup tinggi bagi anak-anak, tentunya kita harus memperhatikan mengenai jaga jarak di kelas, bukan hanya jarak antara pendidik dengan anak-anak, tetapi juga jarak antara anak-anak satu dengan anak-anak yang lainnya. Saya cukup terkejut dengan, mungkin ini masih wacana ya, jadi di dalam satu ruang belajar itu malah akan ditambahkan jumlah anaknya. Bukan malah dikurangi, tapi malah akan ditambahkan. Maksudnya sih agar jumlah siswa yang bisa diterima di sebuah sekolah negeri tersebut cukup tinggi untuk mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat terhadap pendidikan, tapi ya aman atau tidak itu harus jadi perhatian yang utama. Kemudian sekolah itu juga jadi sebuah tempat kerumunan ya. Nggak ada sekolah satu-satu ya. Pasti sekolah itu berbarengan. Nah, itu harus kita pastikan bagaimana pengelolaan kerumunan itu. Apalagi barusan tadi pagi
ada pencabutan ya mengenai aturan larangan berkerumun. Kemudian memakai masker. Jangankan anak-anak, yang dewasa saja gimana sih disiplinnya menggunakan masker? Masker hanya digunakan untuk menutupi mulut, tidak digunakan secara baik dan benar. Serta protokol-protokol kesehatan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Daniel mengenai banyaknya protokol kesehatan yang harus disiapkan pada saat sekolah akan dibuka. Nah, ini ada beberapa materi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga ada dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai kegiatan belajar mengajar di masa pandemi, dan juga pada tanggal 29 Mei kemarin yang akhir masa tanggap darurat yang pertama, itu juga IDAI sudah mengeluarkan anjuran. Nah, kapan sih sekolah itu mau dibuka atau open lockdown-nya? Ya, bila semuanya sudah kembali menuju ke tatanan normal baru, sekolah adalah yang paling akhir dibuka, bukan yang pertama. Mall boleh dibuka, perkantoran boleh dibuka, pasar demikian juga, sekolah yang paling akhir. Jadi sekali lagi harus dipastikan keamanannya. Dan ketetapan ini pun berdasar pada pertimbangan gugus tugas percepatan dan penanganan COVID, bukan hanya keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak. Nah, ini adalah beberapa syarat yang harus kita pertimbangkan untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak pada saat sekolah dibuka nanti. Pastikan, pertama adalah pandemi sudah dapat dikendalikan. Di Jawa Timur, tempat saya berada, masih jadi nomor 1, masih belum bisa dikendalikan. Jadi, rasanya tidak dibuka sekarang ya. Kemudian kasus menurun. Belum ada penurunan di Jawa Timur ataupun di Indonesia. Mungkin di Indonesia hanya di beberapa tempat saja. Kemudian yang ketiga, SOP, Standard Operating Procedure, mengenai sekolah aman bagi siswa dan tenaga pendidik, serta nanti pemberlakuannya secara bertahap, mulai dari tingkat yang tinggi, mahasiswa pendidikan tinggi, bertahap sampai dengan pendidikan dasar dan juga usia dini. Ini saya ambil dari SKB 4 Menteri tersebut. Apakah sebuah kota itu sudah masuk dalam keadaan zona hijau, Pemdanya harus memberikan izin juga. Kemudian satuan pendidikan juga harus memenuhi semua daftar periksa atau checklist, dan orang tua setuju. Jadi kuncinya ada paling akhir adalah ada di orang tua. Orang tua harus memastikan apakah semua itu sudah aman untuk anak-anaknya. Jangan hanya mengamankan dirinya semata, orang tua semata, biar nggak diganggu anaknya di rumah, atau biar bisa bekerja dengan tenang, tapi juga penting dipastikan anak-anak sehat dan aman saat dilepas di sekolah. Ini yang tadi disampaikan, tahun ajaran tetap akan dimulai, hanya saja nanti metode pembelajarannya akan seperti apa. Ini yang tahapannya, bila sudah ditentukan sebuah daerah itu zona hijau, ada bulan pertama, mana yang masuk duluan, bulan kedua, untuk transisinya, bulan ketiga, pendidikan tahap berikutnya. Jadi kalau tadinya adalah pendidikan tinggi dan SMA, nanti di bulan ketiga SD, nanti bulan kelima baru PAUD atau TK. Nah, ini checklistnya. Tadi sudah disinggung juga oleh Bung Daniel, ada checklist yang harus kita lihat. Saya sarikan ada beberapa checklist, ada 6. Ya. Apakah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan sudah ada? Ada. Cukup nggak? Bersih nggak? Sumber airnya bagaimana? Wash-nya, sabunnya, dan pengaturannya seperti apa?
Kemudian, mampukah sekolah itu mengakses fasilitas layanan kesehatan? Jalinan kerjasama dengan puskesmas, klinik, bahkan dengan rumah sakit. Kemudian juga area wajib masker untuk semua yang ada di sekolah. Keempat, memiliki termogan. Pastikan termogannya tidak hanya satu untuk segitu banyak anak dan untuk segitu banyak tenaga yang ada di sekolah. Kemudian pemetaan dari warga satuan pendidikan, ada pemetaannya, siapa-siapa saja yang berisiko, yang punya komorbid, siapa-siapa saja yang habis bepergian, itu harus kita cek juga, serta ada kesepakatan bersama dengan satuan pendidikan yang lain. Nah ini, Anda bisa melihat, ada itu untuk cuci tangan, jumlahnya berapa? Cukup nggak? Proporsinya bagaimana dengan anak-anak? Terus pada saat cuci tangan seperti itu. Ya ini gambarnya gambar sebelum pandemi sih. Tapi harus jadi perhatian kita. Bagaimana meminta anak-anak cuci tangan dan bagaimana mengaturnya. Bagaimana ngajari mereka cuci tangan yang proper, cuci tangan yang baik. Seperti itu. Kemudian yang di bawah itu ada anak SD masuk ke kamar mandi. Sudah bukan rahasia umum lagi, kamar mandi di sekolahan itu seperti apa. Kamar mandinya ada, bak mandinya ada, airnya ada nggak? Bersih nggak? Sabunnya ada nggak? Jumlah kamar mandinya cukup nggak untuk anak-anak dan guru atau tenaga pendidik? Kemudian antri berbaris pada waktu masuk sekolah. Harus diatur antrian masuknya. Dan jangan lupa lakukan desinfeksi sebelum memulai pelajaran dan setelah pelajaran selesai. Nah, ini adalah fase-fase yang tadi disampaikan. Bila kita sudah masuk ke dalam zona hijau, ada dua fase. Ada fase transisi dan fase kebiasaan baru. Nanti mungkin bisa dilihat secara detail di SKB 4 Menteri tadi. Ada beberapa, jadi mulai dari waktu mulainya, kemudian kondisi kelasnya, dipastikan jarak antara antara tempat duduk anak-anak satu dengan yang lainnya, kemudian maksimumnya. Ini yang saya kemarin cukup miris ya. Satu kelas malah akan ditambahin jumlah anaknya. Nah ini kenapa tidak diperhatikan mengenai jarak antara satu anak dengan yang lainnya. Kemudian jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran mungkin nantinya akan ada pembelajaran pagi dan pembelajaran siang agar konsentrasi kerumunannya terpecah. Kemudian ada perilaku wajib dan ada kondisi medis warga sekolah. Pastikan pada saat berangkat kerja, mendidik anak-anak, pastikan pada saat anak-anak masuk sekolah, semuanya sehat. Nah, ini juga bahas mengenai kantin, bahas juga mengenai kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Pada fase-fase transisi tidak diperbolehkan. 2 bulan pertama sejak dibuka di zona hijau. Sekali lagi di zona hijau. Ini protokol kesehatannya. Ada 6 protokol kesehatan yang harus dan wajib dipastikan berjalan sesuai dengan yang diarahkan. Jadi untuk protokol kesehatan umum sekolah ada 9 item, untuk sarana prasarana sekolah ada 9 item, untuk anak-anak pada saat berangkat dari rumah menuju sekolah ada 9 item juga. Untuk siswa selama di sekolah ada 9 item. Untuk guru dan tenaga pendidik di sekolah ada 11 item. Kemudian pulang dari sekolah menuju ke rumah ada 6 item. Itemnya apa saja? Bisa dibaca, saya tidak bacakan satu persatu. Yang pasti adalah kalau untuk yang umum ada screening. Screening tenaga kesehatannya, keadaan kesehatannya, screening lokasinya, media sosialisasi dan edukasi, pengaturan kerumunan, dan yang lain-lain. Ini yang protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Kemudian protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah.
protokol kesehatan untuk guru dan tenaga pendidik selama di sekolah, serta bagaimana protokol kesehatan bila pulang dari sekolah menuju ke rumah. Sudah cukup bagus, sudah cukup lengkap. Tapi, siapa yang melakukan monitoringnya? Siapa yang melakukan evaluasinya? Dan yang paling akhir, amankah bila saya melepas anak-anak ke sekolah? Amankah selama anak-anak ada di sekolah? Dan siapa yang bisa memberikan jaminan keamanan itu? Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin bisa jadi bahan diskusi bersama dengan teman-teman yang lainnya. Kita saling mengisi, saling bahu-membahu, agar pandemi ini bisa berlalu dan bisa segera terkendali. Makasih, saya kembalikan ke Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada, Pak Moderator. Bung Aris, terima kasih sudah memberikan pemaparannya untuk Dr. Eko, dan setelah ini Bung Aris Merdeka Sirait yang akan menyampaikan materinya. Monggo Bung Aris. Bang Aris, bisa dimulai untuk menyampaikan materinya? Ya, siap. Ya, monggo. Siap, dengar? Dengar, suaranya jelas sekali Bang Aris. Baik, baik. Selamat pagi untuk kawan-kawan JKLPK dan keluarga Indonesia. Ya, saya ingin sampaikan dulu situasi di Jakarta. Saat ini sedang dalam keadaan prihatin karena PPDB penerimaan murid yang saat ini sedang jadi permasalahan, di mana banyak ribuan anak-anak saat ini kehilangan kesempatan belajar karena sebuah kriteria dan persyarat yang tidak adil, di mana penerimaan, zona, donasi, jarak, dan sebagainya itu didominasi dan dikedepankan dengan menggunakan prasyarat usia. Dan ini mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa. Sampai hari ini sudah ada 4 orang anak yang melakukan percobaan bunuh diri. Lalu kemudian 1 pagi ini jam pukul 6.30 tadi kami dapat berita bahwa ada salah seorang anak perempuan yang akan ditolak masuk ke SMK karena persyaratan usia, karena dia lebih muda padahal dia punya prestasi dan nilai akademik yang baik, itu meninggal dunia. Jadi atas nama Komnas Perlindungan Anak, saya berharap juga atas nama JKLPK ikut berduka terhadap dampak dari pelaksanaan PBDB atau penerimaan murid siswa baru tahun akademik 2020 yang begitu arogan yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Jadi ini berhubungan juga dengan diskusi kita pagi hari ini. Saya kira pemaparan yang sangat luar biasa, semua bersepakat karena hasil temuan kita bukan saja 80%, 94% bahwa sesungguhnya sekolah tatap muka itu belum bisa diberikan kesempatan bukan dibuka begitu.
Karena apa? Karena terus terang saja saya langsung saja ke persoalan bahwa bangsa Indonesia saat ini dua hal belum bisa memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya, apalagi negara ini sudah menyatakan bahwa situasi virus corona adalah bencana alam, bencana non alam yang menjadikan bencana dunia dan bahkan bencana nasional. Maka sebenarnya pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan adalah bagaimana melindungi masyarakat. Tetapi sampai hari ini virus corona itu masih terus ada di Indonesia dan belum berlalu. Bahkan pemerintah Indonesia, bahkan dunia belum menemukan vaksin ya untuk COVID-19. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak melindungi masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan. Karena apa? Karena sektor pendidikan adalah yang sangat-sangat rentan sekali, di mana anak-anak mulai dari PAUD sampai ke pendidikan menengah atas, ini harus betul-betul diberikan jaminan perlindungan bagi negara. Tadi pemaparan 3 pemateri tadi sangat luar biasa, dan kita bersepakat tentang itu. Oleh karena itu, tidak ada telinga-lingading, dan tidak ada kompromi, tidak ada kata damai, tidak ada eksperimen, uji coba untuk membuka sekolah tatap muka dalam situasi bahwa Indonesia masih belum bisa menjamin virus corona berlalu dari negeri ini, lalu belum menemukan vaksin terhadap pandemik COVID-19. Oleh karena itu, dengan dasar-dasar pemikiran bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak-anak, mengedepankan kepentingan kesehatan bagi anak-anak, karena sekolah itu di mana-mana bisa dilakukan. Jadi bukan hanya terpaku pada sekolah tatap muka. Di zaman era digital sekarang, kita sudah mulai dengan virus corona, dengan masalah virus corona ini, anak-anak itu dibiasakan sekarang, bukan dibiasakan, ya, diberikan pelajaran, diberikan kemampuan untuk belajar daring, jadi dari jarak jauh dan sebagainya, untuk menguji kesabaran, karena ke masa depan kita juga harus menghadapi digitalisasi. Ya, mau tidak mau tatap muka akan semakin berkurang. Jadi oleh karena itu menurut saya, kalaupun kita mau membuat sebuah atau menuju tatanan baru, normal baru, itu tidak pada sektor pendidikan, tetapi boleh saja dilakukan dengan persyaratan protokol dan aturan-aturan kesehatan untuk menghalau COVID-19 itu bisa membuka sektor ekonomi, seperti membuka mal dan sebagainya. Ini kan aneh, ya, kita di beberapa tempat didorong bagaimana yang menyebutkan 6% zona hijau. Siapa yang menentukan zona hijau? Yang menentukan zona hijau itu corona, bukan orang. Jadi kalau dia belum datang lagi di situ dan dia tertular lagi dari situ, maka sektor pendidikan akan menjadi runyam. Dan kalau kita tidak mau kehilangan generasi yang saat ini jutaan anak-anak, tentu kita harus betul-betul memberikan perlindungan secara khusus bagi anak-anak kita. Jadi dari 3 pemaparan tadi, saya sepakat bahwa tidak ada kata kompromi, tidak ada kata damai, apapun alasannya. Ya, selama virus corona belum berlalu dari bumi Indonesia, selama kita atau Indonesia belum menemukan vaksin, ya, terhadap virus corona, jangan buka sekolah. Ya, jangan buka sekolah. Lebih baik kita bagaimana mendorong anak-anak tetap sekolah di rumah, tetapi dengan syarat. Dengan syarat protokol kesehatan harus dipatuhi, sekalipun di rumah. Antara lain, memberikan jaminan bahwa internet di seluruh tempat, baik itu di perbatasan, di daerah bencana, di desa dan di kota, gratis. Harus ada negara menjamin itu. Yang kedua, sekolah-sekolah yang selama ini tidak punya akses untuk internet dan listrik, negara harus menjamin itu. Ya. Khususnya untuk internet, ya, gratis itu harus dilakukan dan dijamin oleh Menteri Informasi dan Informatika. Itu tanggung jawabnya. Lalu kemudian biaya biasa operasional untuk alat-alat elektronik dan sebagainya harus terintegrasi dengan Kementerian Desa, karena uangnya banyak sekali di sana. Ya. Lalu kemudian pada masa saat ini menghadapi virus corona, maka alokasi anggaran yang di APBN dan APBD hanya 20%, tingkatkan menjadi 38 sampai 40%. Supaya apa? Supaya itu bisa betul-betul
menjamin anak selama virus corona belum berlalu, anak-anak sekolah di rumah. Kesimpulan saya adalah, jangan buat eksperimen kepada anak uji coba, nanti kalau sudah ada satu mati, baru kita hentikan lagi. Ini tragedi di Jepang dan tragedi di Korea, di mana sehari 2 hari dibuka sekolah tatap muka, besoknya 70 anak itu meninggal dunia. Apakah kita mau seperti ini? Tentunya tidak. Garda terdepan adalah kita sebagai pegiat-pegiat perlindungan anak menyatakan tidak dibuka selama belum ada jaminan virus corona itu berlalu dan vaksin itu ada. Siapa yang menyatakan sembuh? Tidak ada yang sembuh. Vaksinnya aja belum ditemukan kok kita bilang ada yang sembuh. Sembuh dari mana? Jangan dibodoh-bodohin masyarakat bahwa dia ketika dia diisolasi selama 1 minggu, 2 minggu, dengan demikian imunitasnya meningkat, maka itulah yang melawan corona itu. Bukan vaksin. Karena kita belum temu. Nah, yang sangat rentan itu adalah pada dunia anak-anak. Jadi kalau kita, seperti tadi kan disebutkan, belum ada jaminan bahwa protokol ya kesehatan COVID-19 itu bisa dibuat di sekolah-sekolah. Sebelum corona saja, toiletnya sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah itu tidak betul-betul tidak higienis. Nggak ada kan di ruang lokal cuci tangan. Tidak ada toilet kan di dalam kelas. Yang ada kan di luar. Itu artinya berinteraksi. Jadi kalau virusnya ada di situ, anak berinteraksi itu, pulang ke rumah, dia bawa virus, maka matilah satu keluarga. Kita akan kehilangan satu generasi. Jadi kesimpulan saya, ya dalam situasi sikap dan sehat ini, maaf kalau saya harus bernada tinggi untuk mengatakan ini, karena kepentingan terbaik anak harus dilindungi oleh siapapun. Jadi narasumber tadi mengatakan itu adalah pembenaran. Bukan hanya 80%, 94% bahwa Indonesia belum bisa terbebas dari virus corona. Saya kira ini kesimpulan saya ingin sampaikan bahwa tidak ada alasan. Oleh karena itu JKLPK dengan para pegiat perlindungan anak dimanapun harus betul-betul konsisten terhadap itu. Jangan dibuka. Karena sekolah di mana aja. Tadi disebutkan ada event ilih, dan sebagainya, sekolah di alam dan sebagainya. Karena di dalam situasi virus corona aja, saya tadi memulai dari peristiwa di DKI Jakarta. Bagi anak sekarang tidak ada gunanya prestasi. Bagi anak yang ingin meningkatkan pendidikannya, tidak perlu nilai akademik. Yang diperlukan hanya batas usia. Anda bisa bayangkan sekarang ini SMP, masuk SMA, semua anak-anak yang sudah umur tua. Cukup saja penentuan batasan usia pada saat masuk SD. Dulu saya waktu kecil, untuk menentukan saya bisa masuk SD, kalau saya tidak tahu umur saya, tangan saya balik ke kuping saya. Oleh karena itu saya kira dengan situasi sekarang ini, janganlah paksakan kehendak dari orang-orang yang tidak memahami dan tidak punya perspektif terhadap perlindungan anak. Komnas Perlindungan Anak akan menjadi garda terdepan. Karena hari ini kita cukup mendapatkan kabar yang begitu sedih. Banyak anak-anak sekarang melakukan percobaan bunuh diri karena tidak diterima di sekolah negeri yang dia inginkan. Hanya karena persyaratan usia. Saya paham betul bahwa di Jawa Tengah bisa melaksanakan itu dengan baik. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana masyarakat dan anak-anak di Jawa Timur. Saya pesan kepada Ibu Kofifa sebagai Gubernur Jawa Timur, jangan buka sekolah tatap muka di dalam situasi sekarang. Itu permintaan dari Komnas Perlindungan Anak. Karena kedepankanlah kepentingan terbaik anak atas kesehatan, laksanakan juga pendidikan. Dan pendidikan tidak harus bertatap muka, tetapi melalui jarak jauh, itulah yang harus menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab Menteri Pendidikan, dan tanggung jawab tentunya Ibu Kofifa sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jawa Timur. Saya kira demikian, ini bukan kesimpulan, tetapi paling tidak, ya kalau dibilang provokasi, ya biarlah itu dibilang provokasi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bung
Aris Merdeka Sirait. Kita terima kasih untuk pemaparannya yang berhati-hati. Nanti ada beberapa orang yang saya minta untuk memberikan tanggapannya. Saya minta untuk Bung Penny Lumi, seorang aktivis anak yang juga cukup lama dan ya di kampus Diakonia di Jakarta, bisa memberikan tanggapannya. Monggo Bung Penny bisa memberikan tanggapannya di unmute kemudian disampaikan. Monggo Bung Penny. Waduh, surprise juga nih saya. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bang Aris. Selamat siang, Bung. Ya, ya kebetulan kami juga bergumul ya tentang isu ini, di mana kami kan ada sekolah alternatif lah kami bilang ya, juga di beberapa tempat-tempat pelayanan kami di daerah-daerah kantong-kantong ya, anak-anak komunitas di Jakarta ini juga sekarang ini masih terhenti. Jadi kami memang sekarang sedang mempersiapkan model-model pendidikan jarak jauh gitu ya. Tadi di pembicara pertama menyampaikan juga. Jadi buat saya ke depan kita perlu mengcombine antara pendidikan istilahnya offline dan online ya. Gitu. Karena bagaimanapun di era digital ini kita semua dituntut untuk melakukan sebuah transformasi, gitu. Sehingga menurut saya pandemik ini mendorong kita untuk kreatif dan mendorong kita juga untuk mempercepat proses transformasi itu. Tapi yang menarik buat kami di KDM dalam beberapa diskusi artinya bahwa masalah online offline itu hanya sebuah metodologi gitu ya, hanya sebuah tools juga. Tetapi yang penting adalah bagaimana esensi dari pendidikan itu, pembentukan karakter gitu ya, lalu mendorong orang untuk lebih kreatif, itu menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan gitu ya. Kami sedang diskusi panjang lebar dengan tema pendidikan 5.0 gitu ya. Ini juga menarik gitu ya. Jadi bagaimana seperti yang tadi pembicara pertama tentang social literacy itu menjadi penting, digital literacy itu juga menjadi isu penting yang mesti kita mulai masukkan, dan satu lagi financial literacy itu juga yang menjadi penting. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berharap dari diskusi kita hari ini kita bisa melanjutkan ya topik-topik pembicaraan terkait dengan pendidikan, bagaimana mengembangkan model-model pendidikan yang lebih kontekstual dalam kondisi bukan cuma pandemik, tapi nanti pasca pandemik akan terjadi perubahan-perubahan besar. Satu hal yang menarik sebetulnya dari diskusi lama kita sebelum-sebelumnya juga, bicara sebelumnya di era 4.0 ini, gitu ya, di mana kekhawatiran bahwa manusia itu perannya akan banyak digantikan oleh robot, gitu ya. Pertanyaan yang paling menyentil adalah di diskusi kami ya, apa kelebihan manusia dibandingkan robot, keunggulan manusia dibandingkan robot, dibandingkan komputer di era-era ke depan nanti, gitu ya. Kami sampai pada satu kesimpulan adalah manusia itu Tuhan beri akal budi untuk bisa berhayal, tanda kutip, gitu ya, mempunyai mimpi dan lain-lain. Robot tidak punya. Gitu. Nah, sehingga bagaimana di tengah kondisi seperti ini, pendidikan-pendidikan itu mulai merubah
bukan merubah ya, kembali kepada substansi pendidikan dan tidak terjebak pada online dan offline gitu ya. Dan itu kalau menurut saya itu menjadi sebuah keharusan untuk di-combine antara offline dan online. Dan yang menarik adalah kalau menurut saya ini juga menjadi hal yang penting adalah peran orang tua. Tadi udah banyak disinggung gitu ya. Sehingga memang penguatan keluarga, penguatan peran orang tua itu menjadi penting. Termasuk juga di salah satu riset yang disampaikan oleh bilangan riset ya, gitu. Bahwa selama ini misalnya peran pendidikan rohani atau kerohanian anak-anak, banyak orang tua lebih membebankan itu pada gereja. Sekarang pembangunan rohani tentang spiritual anak ini kan menjadi tugas orang tua, kembali ke orang tua, anak ibadah di rumah dan lain-lain, sehingga keteladanan orang tua dan lain-lain itu menjadi penting. Nah, satu hal menurut saya menarik adalah bagaimana orang tua itu bisa mempunyai perspektif partisipatif, ya Bang Aris ya. Gitu. Yeah. Karena orang tua yang punya kesulitan untuk mendengar pendapat anak, berdialog, berdiskusi dengan anak. Karena selama ini mungkin searah gitu ya. Lebih mengedepankan bahwa pokoknya. Nah, ternyata kebetulan saya saat ini punya 3 anak remaja, gitu ya. Yang satu udah lulus SMA, yang satu SMA mau naik kelas 2, yang satu mau naik kelas 3, gitu ya. Nah, ternyata anak-anak remaja sekarang cukup kritis gitu, sehingga proses kita mesti mendengar, berdialog, berargumen, itu menjadi proses yang menarik sekaligus tantangan. Gitu. Nah, ini juga dalam model pendidikan sekarang, di mana anak lebih banyak di rumah, gitu ya. Nah, kesiapan orang tua ini menjadi hal yang penting. Gitu. Sehingga kalau menurut saya, mungkin JKLPK bisa melihat ini sebagai sebuah tanda kutip ya, peluang pelayanan yang menarik bagaimana pemberdayaan keluarga dalam hal pengasuhan. Gitu ya. Termasuk juga membantu gereja-gereja untuk bisa memperkuat, kalau bahasa PGI kemarin, ketahanan keluarga. Gitu ya. Nah, ini memang menjadi hal yang perlu kita berikan perhatian yang serius. Mungkin itu dulu, Mas Bambang. Saya kaget juga diminta ngomong. Oke, terima kasih Pak Bung Beni untuk tanggapannya, untuk uraiannya. Bung Beni ini seorang penggiat untuk pelayanan anak yang luar biasa, yang sudah terdengar di mana-mana. Terima kasih. Nah, kemudian ada beberapa ada yang lewat chat tadi disampaikan ke Bu Eko bahwa pada saat ini PAUD ini tidak semua bisa memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, bagaimana dengan PAUD-PAUD yang sebagian besar terutama di daerah-daerah yang tidak bisa memenuhi protokol? Itu tadi pertanyaan dari Pak Samuel Hutagaul. Nah, ya, Hutagalung, maaf. Pak Samuel Hutagalung. Jadi mungkin ada tanggapan juga, ini juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Jadi Bung Daniel bisa memberikan tanggapannya. Ini pertanyaan dari Pak Samuel yang disampaikan via chat. Atau Pak Samuel mau ngomong sendiri? Oke, monggo Bu Eko dan Pak Daniel yang bisa menanggapi. Ya, suara saya terdengar ya? Ya, oke ya, terdengar jelas. Ya, ini yang saya agak susah kalau ada tawar-menawar nih ya. Saya paham mengenai kondisi ekonomi, kemudian mengenai kemahalan itu saya sangat paham. Cuman yang ini kita perhatikan adalah
keamanan dan keselamatannya anak-anak. Bukan cuma anak-anak, nantinya anak-anak akan kembali ke rumah, ke orang tua, ke keluarga, itu juga akhirnya membuat keluarga jadi tidak aman. Jadi apa yang bisa dilakukan secara mandiri oleh PAUD itu atau lingkungan itu, lakukan. Yang tidak bisa dilakukan, kalau saya biasanya sih call for help. Gunakan jejaring, gunakan jaringan, apa-apa yang bisa disupport oleh pemerintah, apa-apa yang bisa disupport oleh para pemerhati pendidikan, apa-apa yang bisa disupport oleh donatur. Insya Allah, itu semua akan bisa terlaksana dengan baik, menuju ke titik aman bagi semuanya. Bagi anak-anak, bagi pendidik, dan juga bagi keluarga. Mungkin jawaban saya seperti itu ya. Tidak harus semuanya dikerjakan secara mandiri, mari kita bahu-membahu. Minta bantuan desinfektan misalnya ke siapa, minta bantuan ada sarana prasarana cuci tangan ke siapa. Insya Allah bisa kok. Mungkin itu jawaban saya, Mas Budi. Ya, terima kasih Bu Eko. Gimana Pak Samuel mau bertanya? Oke, silakan. Oh, enggak. Bung Daniel bisa menanggapi? Terima kasih Mas Budi. Saya sangat senang. Pak Beni Lumi, itu anaknya Pak Pendeta Lumi ya? Betul? Betul. Oke. Saya waktu masih muda dulu pernah ketemu dengan Bapak. Orang hebat. Hebat, sukses. Saya senang ketemu generasi kedua dari Pak Pendeta Lumi, putranya ya. Dulu menghebohkan dengan konsep desa Pancasila. Dilanjutkan nggak? Masih Pak, masih. Nah, coba dilanjutkan, itu ide yang sangat kontroversi waktu itu. Saya kira relevan saat ini. Mudah-mudahan Pak Beni bisa lanjutkan itu. Oke. Menjawab pertanyaan tadi Pak Samuel, saya pikir kalau protokol sudah ditetapkan, maka tugas berikutnya adalah pengawasan. Oleh sebab itu saya pikir kalau protokol sudah ditetapkan, maka pemerintah harus mengawasi dengan ketat supaya protokol itu dilaksanakan dengan seksama, jangan ditawar. Nah, kalau menurut saya, karena walaupun protokol itu sudah ada dan pemerintah belum mengizinkan aktivitas pendidikan di sekolah, ya maka saya pikir tidak ada alasan untuk anggota masyarakat untuk memulai. Dan kontrol terbesar itu ada di orang tua. Kita juga mengedukasi orang tua untuk punya kesadaran. Tidak usah kirim anak untuk belajar. Tetap di rumah. Kalau anaknya tidak mau pergi, kan juga sekolah itu tidak akan berfungsi apa-apa. Hanya kadang-kadang orang tua, selama ini kita sudah dijajah oleh sistem persekolahan. Seolah-olah kalau belajar tidak di sekolah itu bukan belajar. Nah, ini salah. Orang tua jangan menyerahkan tanggung jawab belajar itu ke sekolah. Memang 8 jam anak di sekolah. Berbagai macam persoalan terjadi di sekolah, yang negatif juga banyak. Oleh sebab itu, hari ini kita kembalikan penguatan keluarga. Dan keluarga-keluarga harus dibekali dengan kemampuan pedagogik supaya bisa mengajar. Kan rata-rata ayah ibu bukan sarjana. Luangkan waktu untuk belajar sedikit tentang ilmu pendidikan, untuk bisa membimbing, mendampingi anaknya belajar di rumah. Dan kendali ada di orang tua. Kalau orang tua bilang tidak usah pergi sekolah, ya anak jangan pergi sekolah. Nanti konsekuensinya biarlah orang tua yang berhadapan dengan otoritas sekolah. Menurut saya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemaparan dari Bung Daniel yang menjawab tadi Pak Samuel. Ada pertanyaan yang lain boleh disampaikan secara langsung atau kalau misalnya bisa juga lewat via chat. Ini ada pertanyaan buat saya, Mas Budi. Iya. Dari Bu Angelia Mary. Apakah berlaku juga di perguruan tinggi? Jadi seperti pemaparan saya tadi, memang berlaku juga di perguruan tinggi, dan yang tahap pertama dilakukan pembukaan pertama biasanya adalah memang yang pendidikan tinggi ya. Karena mereka lebih mudah dipersuasi. Kemudian rasanya juga lembaga perguruan tinggi harusnya bisa lebih siap. Tapi sekali lagi tadi SOP-SOP-nya harus tetap diperhatikan. Mungkin itu Bu Angelia Mary, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk
Dr. Eko untuk yang menjawab secara langsung. Jika ada pertanyaan yang bisa juga ditujukan ke pembicara langsung, bisa juga nanti Bang Aris juga untuk menjawab langsung juga boleh. Oke. Nah, ataukah ada tanggapan dari para peserta? Ya, mungkin dari saya sedikit, Mas Bambang. Ya, monggo. Nanti mungkin Bang Aris bisa pertanyaan juga untuk Bang Aris ya, Bang. Artinya, bagaimana Bang supaya budaya partisipatif itu bisa berkembang ya, Bang? Karena kan apakah anak mau sekolah atau enggak, itu kan nanti mesti didiskusikan juga dengan anak-anak, gitu ya. Lalu bagaimana orang tua, keluarga, gitu ya, bisa membangun budaya partisipatif, apalagi kalau mulai mengajar dengan anak-anak, gitu ya. Saya ingat cerita teman saya pada saat mengajari anaknya di rumah, gitu ya. Apalagi kita tahu pelajaran di sekolah ini kan kurikulumnya cukup luar biasa padatnya ya, gitu. Mesti menghafal apa fungsi MPR, DPR, gitu ya, apa peran dan lain-lain yang sebetulnya kurang lebih sama, gitu. Nah, pada saat teman saya ngajarin itu, anaknya bilang, itu sama, saya nggak mau belajar yang itu, gitu ya. Gitu. Akhirnya dia dengan anaknya harus bersih tegang karena mamanya bilang, enggak, ini kamu harus. Enggak, dia bilang, saya nggak mau, gitu ya. Gitu. Nah, itu saya dengerin percakapan itu ya, teman saya sharing gitu, menarik juga. Karena ini akan terjadi, kalau di sekolah kan kadang anak nggak bisa nawar sama gurunya, gitu ya. Tapi kalau di rumah, termasuk anak saya juga, kadang nawar, gitu ya, sama mamanya. Kalau sama saya, anak saya senang belajarnya. Saya cuma bilang, baca, udah, ya udah ngerti kan, udah, gitu ya. Tapi kalau mamanya pengen tahu lebih dalam, bener ngerti, lalu ditanya lagi, gitu ya, dan lain-lain. Nah, menurut saya proses belajar di rumah ini, dialog antara orang tua dan anak, gitu ya, bagaimana paradigma orang tua untuk bisa mendengar anak, mendengar pendapat anak, dan lain-lain, ini hal yang menarik sih, gitu ya. Gimana Bang Aris? Ya, jadi terima kasih Ben. Jadi saya kira ini memang sebelum virus corona pun sebenarnya pola pengasuhan terhadap anak-anak kita di dalam budaya timur itu sudah salah kaprah sebenarnya. Karena semua itu otoriter, gitu ya. Padahal yang dituntut di dalam proses dalam keluarga, interaksi keluarga itu adalah sebuah proses yang berubah, yang harus berubah dari pola pengasuhan yang otoriter, yang kita terima dari nenek moyang kita, mungkin Benny terima dari Pak Lumi, saya terima dari bapak saya terima dari nenek moyang saya, dan itu kan proses pola pengasuhannya otoriter. Di dalam menghadapi era digital, apalagi kita saat ini sedang menghadapi virus corona dan masuk dalam proses transisi menempuh kebiasaan baru, maka sebenarnya yang dari otoriter itu harus diubah paradigmanya menjadi dialogis dan partisipatif, gitulah. Dialogis dan partisipatif itu kan memberikan akses bagi anak untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan ketidaksetujuannya, baik itu dalam proses pola pengasuhan di rumah, mungkin juga karena dengan belajar di rumah orang tua tidak bersahabat dengan anak, tidak mau mendengarkan pada anak. Bahkan ada anak yang lebih senang kalau orang tuanya tidak ada di rumah misalnya. Ya kan? Ada anak yang mau orang tuanya di rumah mendampingi anak-anak dirinya dalam proses itu. Nah, saya kira sekarang ini tidak mau bahwa hak untuk didengar pendapatnya adalah peluang yang sangat luar biasa dalam kerangka mencapai
sebuah keluarga yang pola pengasuhannya yang partisipatif. Nah, ini yang saya kira kita bisa gunakan momentum stay at home, belajar di rumah, ya, dalam kerangka membangun kembali pola pengasuhan yang sungguh-sungguh dialogis dan partisipatif, sehingga anak betah di rumah. Karena itu sudah eranya karena tatap muka itu dalam lingkungan sekolah yang saat ini seperti yang saya katakan belum terjamin virus corona itu berlalu dan vaksinnya belum ketemu, maka mau tidak mau sekolah di rumah 94% itu. Tetapi kita harus mau mengubah pola yang lama menjadi pola yang baru. Itulah yang saya sebut namanya menempuh kehidupan dan tradisi normal baru. Jadi kita harus betul-betul mengubah. Yang dulu tidak partisipatif, sekarang harus partisipatif. Karena itulah bagian dari hak anak untuk didengar. Nah, budaya kita itu masih mengabaikan itu. Ini momentum, Ben. Ya, momentum untuk Bapak Ibu kita bangun kembali kedekatan kita. Jangan kita ada di rumah tapi tiada, gitu kan? Jadi kita salaman pada anak tetapi anak itu tidak pernah melihat sosok kita, begitu. Itu yang sedang terjadi. Nah, kalau ini tidak dibenahi, maka proses pola pengasuhan dalam memberikan hak anak untuk pendidikan, baik itu pendidikan di dalam rumah, di luar rumah dan sebagainya itu, kalau itu tidak dipenuhi maka ini akan hilang. Itu yang menurut saya sekarang momentumnya sekarang bagaimana menempuh kehidupan dan tradisi new model atau yang baru bagian dari proses pola pengasuhan. Sekali lagi pola pengasuhan itu harus diubah dari otoriter menjadi dialogis dan partisipatif supaya apa? Hak anak bisa kita dengar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Aris. Ya, ini memang suatu hal yang luar biasa bagi kita ketika kondisi ini terjadi dan saya sebenarnya sih ketika ini terjadi ini mengingatkan tadi saya sempat sharing bahwa anak saya baru masuk sekolah itu SMP. Jadi waktu SD dan dia dulu kami homeschool, kami orang tua yang mengajar anak kami sendiri. Jadi pada waktu itu ketika dia memutuskan untuk masuk sekolah, jadi anak saya untuk SMP itu dia memutuskan sendiri. Waktu itu waktu mau UNAS saya bertanya, apakah mau tetap sekolah di rumah, homeschool, orang tua yang mengajar atau masuk sekolah public school. Sampai menjelang UNAS itu dia mengatakan dia tetap homeschool. Begitu UNAS, setelah UNAS dia mengatakan aku mau sekolah di public school, dan itu membuat kita orang tua juga kelabakan juga karena kita tidak bersiap-siap ketika dia mau masuk sekolah karena dia harus sekolah dan proses itu adalah proses yang membuat kita juga bersama-sama bertumbuh karena dan dia juga ketika masuk sekolah di sekolah juga di public school dia juga merasa banyak kesulitan karena dulu dia dengan orang tua dia bisa bertanya langsung gitu dan ketika di sekolah ada banyak hal yang nilai-nilai yang berbeda yang ada di luar. Dan ketika saat ini dia kembali sekolah ada di rumah, maka dia tidak mengalami kesulitan. Dan yang menarik saya sih boleh sharing waktu dia di sekolah dikenal anak yang pendiam, yang agak cuek gitu. Nah, ketika sekolah di rumah dia justru teman-temannya itu dia bisa menjalin hubungan dengan teman-temannya karena anak saya menjadi anak yang paling boleh dikatakan paling ringan tangan. Jadi ketika teman-temannya kesulitan apapun itu dia sangat ringan tangan untuk membantu teman-temannya sehingga chat WA ke dia itu sangat banyak itu. Padahal sebelumnya saya tahu bahwa tidak ada seorang pun temannya yang pernah nge-WA anak saya gara-gara ini sekolah di rumah itu dia bahkan bisa menjadi lebih akrab. Saya jadi sendiri saya katakan kamu di sekolah ketemu tiap hari jarang saling menyapa, justru ketika di media sosial ketika harus belajar di rumah dia sangat berhubungan baik dengan teman-teman sekolahnya. Itu sih sharing saya sebagai orang tua juga yang melihat bagaimana belajar di rumah itu. Mungkin ada
pertanyaan yang lain? Kita masih ada waktu. Saya tanggapi sedikit ya. Oke, ya, monggo. Oke, pertama untuk Mas Beni tentang pertanyaan apakah manusia dengan robot bagaimana? Ini satu. Memang ke depan ini di era 5.0 atau 4.0 banyak peran-peran manusia yang akan diambil alih oleh mesin cerdas, diambil alih oleh robot. Nah, mungkin karena kalau kita lihat ya di internet atau apa saja itu selalu ada algoritma yang diolah itu data. Jadi semakin algoritma itu tahu data tentang kita, email kita, hobi kita, WA apa yang kita buka, website apa yang kita layari, dan itu akan semakin mesin berproses, algoritmanya akan berproses. Ini yang Yuval Harari bilang elektronik algoritma. Kalau dulu kita kan selalu dibimbing oleh disebutnya biokimia algoritma. Algoritma kita yang mungkin bertahun-tahun, tapi sekarang diambil alih. Memang ke depan ini disebut dengan era dataism. Jadi semakin banyak kita mengakses internet, maka kita akan semakin dikenal. Dan mesin cerdas itu akan memproses semua data yang kita miliki. Dan satu waktu konon, dia akan lebih cerdas, lebih memahami emosi kita daripada kita memahami diri. Jadi robot akan sampai ke sana perannya. Nah, memang ini juga jadi satu hal yang menentang bagi kita tentang bagaimana menjadi manusia di era-era yang akan datang. Dan ini era ini nggak bisa kita hindari, hanya kita songsong, kita belajar untuk beradaptasi dengan situasi. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan belajar di rumah. Saya pikir ini juga moment of truth ya, satu berkat bagi kita untuk kembali memperkuat keluarga. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga keagamaan, gereja harus kembali memberikan penguatan kepada keluarga sebagai ibu asuh, tempat belajar. Peranan orang tua menjadi sangat penting, terutama dalam pembinaan karakter. Kalau untuk learning to know, learning to do itu oke. Bisa dipelajari lewat YouTube, bisa dipelajari lewat berbagai macam resources yang ada di internet. Tetapi transfer karakter, value itu harus datang dari orang tua. Oleh sebab itu ya, saya kira kita orang tua mesti lebih siap. Siap atau tidak siap, kita harus menjadi guru bagi diri kita dan juga guru bagi anak didik kita. Anak-anak kita sendiri dalam hal ini. Oleh sebab itu, memahami karakter anak itu menjadi sangat penting. Ya, saya bertahun-tahun jadi dosen, memang kita ini seperti Bang Aris bilang, dulu kan kita pendekatan kita sangat behavioristik ya. Merasa bahwa anak itu goblok, dosen itu tahu semua. Harus kita berubah menjadi lebih ke konstruktivistik, bahwa mereka itu sudah punya pemahaman yang mungkin lebih baik dari kita. Mereka bisa mengakses informasi lebih cepat dari kita, lebih banyak dari kita. Maka tugas kita adalah bagaimana berdiskusi, berdialog, supaya informasi yang mereka miliki kita konstruksi menjadi pengalaman belajar. Nah, ini tantangan baru bagi kita. Oleh sebab itu, pendekatan dialog itu menjadi penting. Jadi peranan guru, dosen, dan orang tua itu tidak menjadi sumber belajar, tapi mereka menjadi teman seperjalanan bagi anak untuk menemukan sumber-sumber belajar dan mendiskusikan sumber mana yang terbaik untuk menjadi pengalaman dan pengetahuan baru. Nah, ini oleh sebab itu ya orang tua pun jangan kalah untuk mencari informasi lebih banyak dari anak. Dituntut untuk terus update diri. Dan generasi anak kita ini kan disebut dengan generasi strawberry, strawberry generation. Nah, itu kan strawberry itu kan buahnya kan sangat indah, cantik. Ya, tapi kelemahannya kalau dipencet sedikit langsung pecah. Anak-anak sekarang begitu, pintar, rapi, smart, tapi nggak bisa dikerasin. Hari ini kalau kita ngajar di kelas, hei kamu keluar, dia suruh kita yang keluar, bukan dia yang keluar. Bapak saja yang keluar. Mereka merasa bahwa mereka berhak belajar. Oleh sebab itu, belajar tentang psikologi perkembangan anak ini juga menjadi ilmu tersendiri yang harus dikuasai oleh para orang tua supaya mereka bisa adaptif terhadap tingkah laku anak. Jadi pola-pola asuh kita di masa lalu tidak bisa kita copy paste untuk diterapkan dalam kondisi kekinian. Perlu adaptasi baru. Nah, ini juga kesulitan. Apalagi kita orang tua yang konservatif, merasa bahwa pengalaman kita dulu lebih hebat dari mereka, dan kita cenderung untuk memaksakan. Nah, ini perlu
perlu hati-hati di situ di dalam membimbing. Jangan sampai kalau salah ya kontraproduktif. Anaknya merasa terpaksa dia nggak mau belajar. Belajar mendidik anak tuh kayak kita menanam berkebun nggak. Menyiapkan tanah dulu, sudah mantap baru kita semaikan pengetahuan. Ketika mereka tidak siap belajar ya jangan dipaksakan. Nah, beda dengan sekolah. Kalau sekolah ya kerja restoran, karena sudah ada kurikulum, sudah ada standarnya, mau tidak mau 2 jam harus tuntas, setelah ini harus ada ujian, dan mereka belajar untuk ujian. Nah, ini tentu pola belajar yang baru tidak seperti itu. Ya, belajar untuk memenuhi konten, bukan untuk dapat dulu. Nah, saya setuju dengan Bang Aris tadi ya, tidak ada lagi konsep tentang juara kelas itu sudah kita tinggal lah. Ya, forget it. Nah, yang penting sekarang bagaimana mereka mendapat pengetahuan yang cocok, yang bisa membantu mereka untuk melanjutkan kehidupan. Dan itu orang tua bantu untuk mereka milih, berdiskusi bersama. Itu jadi tenang, bukan memaksakan kehendak, tapi harus berdialog. Sederhana apapun pikiran mereka harus diapresiasi dan dikembangkan supaya terus rasa ingin tahunya itu ditumbuhkan. Hanya kita terus memberi kesempatan mereka untuk mengeksplor pikiran-pikiran mereka dengan informasi-informasi baru. Tugas kita hanya memberikan pertanyaan yang merangsang supaya mereka bisa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita. Yang ketiga, ke depan saya pikir pendidikan akan berubah. Yuval Harari bilang begini, ketika waktu di Hebrew University, berapa puluh tahun yang lalu mereka mau berupaya untuk pakai pendidikan jarak jauh, tidak pernah berhasil. Tapi ketika coronavirus ini berlangsung, dalam 1 minggu, Hebrew University langsung bisa jalan secara online. Artinya apa? Bahwa ini bisa memaksa kita. Kondisi ini memaksa kita untuk cepat berubah. Nah, ke depan, saya kira lembaga-lembaga pendidikan itu hanya tidak lebih dari tempat uji kompetensi. Saya punya profesor dulu, orang Pakistan, waktu saya kuliah S2. Anaknya ikut dia di Malaysia. Nanti setiap tahun dia, anak-anaknya pulang ke Pakistan, pergi ikut ujian SMP, SMA untuk mendapatkan nilai yang diiktiraf, yang disahkan oleh negara. Ya mungkin nanti besok, orang boleh belajar di mana saja. Nanti akhir tahun dia datang ke sekolah A, sekolah B untuk datang ujian. Oke, dia menyatakan lulus pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini. Dan itu sah. Nah, ini saya kira praktik ini sudah sama dengan universitas terbuka. Jadi bukan barang baru. Oleh sebab itu saya berharap kali ini kita tidak boleh lagi mendewakan sekolah. Era sekolah itu perlahan kita kurangi peranan. Karena sekolah sudah terlalu lama menjajah kita. Seolah-olah yang semua dari sekolah itu terbaik. Padahal di situ juga sumber kekacauan juga banyak terjadi di situ. Oleh sebab itu kita belajar untuk memberikan alternatif. Ada kombinasi, mungkin tidak terlalu drastis. Ada kombinasi. Kita butuh sekolah, tapi jangan tergantung pada sekolah. Dan juga keluarga, masyarakat harus didorong untuk menjadi tempat-tempat belajar bagi generasi muda kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bung Daniel. Bung Amin mau ada komentar, ada pertanyaan? Bung Amin ini adalah Direktur Nasional JKLPK. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kepada teman-teman Region Jatim untuk diskusinya. Sesungguhnya ini tema yang sangat menarik dan sekitar 2 minggu lalu kita juga ada buat diskusi kepada partisipan JKLPK khususnya di kelompok rentan di mana salah satunya adalah LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau yang dulu namanya Panti Asuhan. Kebanyakan juga panti asuhan kita mempunyai lembaga pendidikan dan mereka kena dampak hampir semuanya itu memang akhirnya ya sama dengan sekolah umum lainnya tidak bisa menjalani pendidikan di panti asuhan. Ada yang kembali ke rumah orang tuanya atau tetap di panti asuhan tetapi tidak bisa menjalani pendidikan seperti biasanya. Salah satu dan ini sedang kita rancang saat ini adalah tadi kaitannya dengan yang disampaikan oleh Mas Daniel ya, Daniel Rohi tentang soal kalau transfer knowledge itu gampang gitu. Tapi kalau transfer value tentang karakter, tentang kepribadian, tentang nilai-nilai, tentang bagaimana anak menjadi
jujur, disiplin, itu yang susah, itu yang nggak bisa dijangkau, itu yang nggak bisa semata-mata menggunakan pendekatan teknologi. Nah, itu yang sedang kita rancang saat ini, bagaimana ketika tentang pengetahuan bisa didapatkan dengan pendekatan teknologi, tapi tentang pendidikan karakter, itu bagaimana menjangkaunya. Peran orang tua sangat dibutuhkan, tapi apakah ada jaminan bahwa orang tua akan terus bisa melakukan atau mendampingi anak-anak dalam memberikan pendidikan karakter? Nah, saya rasa ini yang mungkin belum ya, baik di tataran level kebijakan yang dicoba di-push oleh pemerintah, bagaimana ada yang jaminan bahwa anak-anak yang tetap di rumah karena pandemik ini tetap mendapatkan pendidikan karakter itu. Karena itu yang paling penting, begitu. Tadi saya sepakat juga bahwa ranking, lah itu nggak perlu lagi saat ini. Tapi yang paling penting adalah tentang pendidikan karakter itu, tentang value, tentang nilai-nilai. Itu jauh saja itu masih belum menjadi utama. Kurikulum kita masih melihat kepada transfer pengetahuan. Siapa anak yang bisa ranking 1, siapa yang tidak. Masih di situ fokusnya. Nah, sekarang ketika anak-anak di rumah, siapa yang bisa menjamin tentang pendidikan karakter itu? Nah, mungkin ini nanti bisa kita seriusi, kita sama-sama antara teman-teman di JKLPK Jatim juga, yang juga rencana banyak LKSA, ada rumusan seperti apa yang bisa kita rancang atau yang bisa kita berikan supaya nanti hak anak untuk mendapatkan pendidikan karakter di rumah itu tetap jalan. Nah, ini mungkin di sini juga bisa menjadi diskusi kita bersama. Kita tidak bisa semata-mata bilang ada orang tua gitu, karena kita nggak bisa jangkau itu, kita nggak bisa lihat apa indikatornya. Tapi kalau ada guideline, ada panduan atau ada kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah, mungkin itu akan lebih baik, karena kita nggak tahu sampai kapan situasi pandemi ini. Dan juga saya sepakat selama tidak ada kasus belum turun secara drastis, selama belum ada antivirus, memang lebih baik sekolah tidak dibuka dulu. Tapi sekali lagi yang lebih penting adalah bagaimana transfer of value itu bisa diutamakan bagi anak-anak. Nah, ini yang mungkin bisa kita rumuskan ke depannya, mungkin juga bisa menjadi follow up dari hasil diskusi ini. Begitu, Mas Budi. Mas Budi belum di-unmute ya? Yuk, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya, Bung Amin. Terima kasih dan kita saat ini sudah pukul 12 kurang 10 menit. Nah, mungkin akan para pembicara bisa memberikan closing statement dimulai dari Bung Daniel, kemudian Bu Eko, Dr. Eko, dan kemudian Mas Santo, dan terakhir Bang Aris. Ya. Monggo mulai dari Bung Daniel Rohi untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Budi, moderator. Saya kira pendidikan tetap harus berjalan dalam kondisi apapun. Itu prinsip. Pendidikanlah yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Tetapi pendidikan tidak mesti harus ke sekolah. Ada banyak alternatif untuk orang mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran. Oleh sebab itu, di tengah pandemi COVID seperti ini, pembelajaran jarak jauh harus menjadi alternatif terbaik demi keamanan dan keselamatan peserta didik. Oleh sebab itu, penguatan institusi keluarga itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam membantu siswa untuk tetap mendapatkan pendampingan ketika mereka belajar. Kami menghimbau juga kepada otoritas pendidikan untuk senantiasa mempertimbangkan secara matang untuk membuka kembali sekolah. Dan kalaupun belum siap dan mungkin tidak akan siap, sebaiknya sekolah tetap diliburkan sampai ditemukan vaksin yang memang membuat masyarakat menjadi tenang dan orang tua merasa aman untuk mengirim kembali anak-anaknya ke sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih untuk closing statement dari Bung Daniel. Monggo Bu Eko, Dr. Eko.
Ya, kalau saya sih, saya menempatkan diri lebih banyak sebagai orang tua ya. Jadi, kalaupun sekolah itu nanti mau dibuka secara pertemuan fisik, pastikan semuanya aman. Aman buat anak-anak, aman untuk tenaga didik, dan yang lain-lainnya. Dan juga peran serta dari seluruh lini, pemerintah, sekolah, masyarakat, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nggak butuh pinter kalau sekarang, butuhnya aman dan sehat. Jadi kalau pinter itu agak pelan, ya nggak apa-apa lah. Selesai dari saya seperti itu. Terima kasih, Pak Budi. Ya, terima kasih Dr. Eko untuk closing statement-nya. Monggo Mas Santo untuk closing statement. Ya, saya cuma mau mengingatkan bahwa kita ini masih dalam konteks tanggap bencana. Jadi ada 3 fase ketika bencana. Yang pertama adalah pra bencana, kemudian tanggap darurat, dan pasca bencana. Kita ini masih tanggap bencana. Jadi kita jangan terlena oleh berbagai jargon, misalnya new normal, kenormalan baru, AKB, atau apapun. Yang pasti kita ini masih dalam konteks tanggap darurat, sehingga situasi proposal terkait new normal itu saya lihat sebuah upaya untuk mencuri start kita dalam pemulihan dini. Tapi ingat, kita masih belum dalam fase pemulihan, sehingga semua protokol kesehatan harus tetap diterapkan, semua standar-standar kesehatan harus tetap kita jaga. Dan untuk pendidikan tadi memang kita belum siap terkait dalam konteks harus membuka pendidikan tatap muka secara fisik. Dan yang terakhir adalah potensi masyarakat kita ini harus diperkuat. Kita punya karakteristik masyarakat yang berbasis komunal, kita ini masyarakat yang suka berinteraksi, keterikatan kita dengan keluarga ini sangat kuat, sehingga itu bisa menjadi modalitas sosial kita untuk dalam konteks tanggap darurat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Santo. Monggo untuk Bang Aris Merdeka untuk memberikan closing statement-nya. Sudah live ya Bang Aris? Sudah pindah panggung kali. Diundang di mana-mana. Sudah pindah panggung. Oke. Dijawab sini. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk saat ini yang ada ketiga pembicara untuk closing statement-nya, dan ini membantu kita untuk menyiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kenormalan baru dalam. Nah, terima kasih, dan saat ini kita akan mengakhiri, dan sebelumnya bisa di videonya dinyalakan untuk diambil gambarnya. Ya. Bung Joa, tolong ambil gambarnya. Dan diposting di grup ya, JKLPK. Ya. Oke, ini Bung Yohanes, terus Bu Elmi Tamundo, Bu Septina, ini masih Bu Suara, Joa. Oke, masih ada beberapa yang videonya dimatikan mungkin. Mas Santo sudah ambil gambar? Oke, terima kasih untuk kebersamaannya bersama-sama dengan kita dalam perbincangan ini, dan biarlah pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, kita masih akan mengadakan beberapa diskusi lagi, dan semoga teman-teman semua bisa ambil bagian di dalamnya. Terima kasih, dan kita akan mengakhiri diskusi kita pada saat ini. Terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih, Bunda. Thank you. Terima kasih, terutama untuk Bung Daniel, Mas Santo, dan Bu Dr. Eko. Terima kasih semuanya.
Ya. Ada Erna ya? Wah, ada Erna kan? Ada. Itu artinya Erna bicara tuh guru dia. Erna yang lain kali ngomong, dia guru. Kasih Erna bicara. Erna punya tugas nih. Guru sosiologi ya. Mau Erna bicara udah habis waktunya, nggak apa-apa. Nanti lain kali kamu jadi pembicara. Oke. Ya, Ya, lain kali. Eka. Ya, Ya, lain oke. kali. Halo Wido. Halo. Ya. Salam untuk Wahyudi ya. Oke, barusan pergi. Biasa.